Oke, jadi apa yang kita bahas pada hari ini, saya kembali lagi, adalah daya dukung pondasi tiang pancang yang kita bahas pada pertemuan kedua, rekayasa pondasi 2. Berbicara tentang daya dukung tiang pancang, maka kita akan lihat mekanismenya pada saat tiang tersebut dipancang. Ya. Jadi kalau dia dipancang, saya ulangi lagi, maka tiang itu akan menggeser tanah ke samping, mendisplace. Nah, proses geseran tanah ini akan menimbulkan apa yang kita sebut dengan friksi, skin friction atau gesek dinding, dan pada ujung ada gaya reaksi yang kita sebut dengan tahanan ujung. Nah, dua hal yang terjadi pada saat kita pancang inilah friksi, skin friction, dan tahanan ujunglah yang menyumbang daya dukung tiang. Nah, tetapi mekanismenya dua hal yang berbeda. Oleh karenanya selalu kita bahas friksi kulit atau skin friction dan end bearing atau tahanan ujung itu terpisah. Oke. Nah, mari kita bahas pertama adalah skin friction. Nah, skin friction kita lihat pada kulit tiang ya atau skin daripada tiang. Nah, tentu kita bisa hitung volumenya dengan melihat penampangnya ya. Penampangnya uh, lingkaran, maka kita bisa lihat ada jari-jari dalam dan ada jari-jari luar. Ini adalah jari-jari dalam, ini adalah jari-jari luar, ya, yang ini. Maka kita bisa hitung volume daripada tiang misalnya dengan menghitung luas penampang dikali dengan panjangnya. Kemudian ketika tiang ini dipancang ke dalam tanah, maka volume tanah yang terdisplace oleh tiang itu sama dengan volume tiang itu sendiri. Jadi kalau kita anggap volume tiang adalah ini, maka volume tanah yang terdisplace itu sama. Atau kita bisa hitung P kali R pangkat 2. Nah, seperti ini. Ya, di mana R-nya adalah 2L ditambah delta L. Jadi kalau kita lihat mekanisme seperti ini, kalau kita meminjam penjelasan daripada Profesor Monibudu di dalam bukunya tentang soil mechanics, dia katakan bahwa ketika ada beban key, beban hammer yang kita pancang ke tanah, ke tiang, maka tiang itu akan mendisplace tanah sebesar volume tiang itu sendiri, dan akan ada tegangan geser yang bekerja pada dinding tiang dan juga gaya reaksi pada ujung tiang. Nah, kita berbicara pertama tentang skin friction. Jadi skin friction itu kita bisa lihat, jadi kalau misalnya ini adalah penampang tiang, maka ketika dia dipancang, maka tanah yang bergesek dengan tiang itu sebesar 0,4 dikali jari-jari penampang tiang, ya, 0,4. Jadi kalau kita lihat saran seperti ini, inilah yang memiliki geser, memiliki friksi dengan tiang. Kemudian untuk
ujung tahanan ujung, ya. Tahanan ujung itu mekanismenya sedikit berbeda karena ketika dia dipancang, maka model kegagalannya adalah seperti ini, ya. Dia agak berbeda. Nah, ketika tiang itu dipancang ke dalam tanah, maka tanah yang ada di sekeliling tiang itu pada awalnya itu bersifat undrained. Kenapa? Karena ketika ada tegangan yang bekerja, tegangan geser yang bekerja, dan tidak terjadi disipasi air pada pori, maka dia bersifat undrained. Kalau misalnya tanah yang ada di dinding tiang itu tanah berbutir halus, maka proses disipasinya memakan waktu yang agak lama. Sementara kalau tanahnya berbutir kasar, proses disipasinya lebih cepat. Nah, berbicara tentang tanah berbutir halus, maka ketika ada tegangan geser yang bekerja akibat pancang, yang dipancang pada tanah di sekeliling tiang ini, terjadi peningkatan air pori, ya, terjadi peningkatan air pori yang kemudian ketika dia terdisipasi, maka tegangan yang ada menjadi arah negatif, ya, yang seharusnya dia ke atas, tapi dia malah ke bawah, diakibatkan oleh turunnya tekanan air pori, yang kita sebut juga dengan negatif skin friction. Nah, itu yang terjadi pada skin friction. Kemudian kita lihat apa yang terjadi pada saat pemancangan, yaitu regangan, ya, regangan yang terjadi pada saat dipancang dan pada saat unloading. Jadi ada dua, yaitu loading dan unloading. Khusus pada saat dipancang, ya, pada saat dipancang, itu kalau kita lihat, ya, pemancangan kadang diberi beban, hammernya dijatuhkan, kemudian hammernya tidak bekerja, jadi ada proses loading dan unloading. Jadi kalau kita lihat loading, kemudian unloading, pancang lagi loading, unloading, pancang lagi, unloading. Kemudian ketika diberikan beban tetap, beban kolom misalnya, ya tentu akan ada loading. Ya, nah itulah tegangan-regangan yang terjadi pada pondasi tiang pancang. Sementara selisih antara tegangan pada saat unloading, ya, itu yang disebut dengan tegangan residu. Kemudian kita bisa lihat juga pada proses yang sama, ya, pada kondisi tanah berbutir halus dan kemudian tanah berbutir kasar, pada prinsipnya sama. Nah, kita sudah bahas tentang skin friction. Bagaimana dengan end bearing? Nah, kalau untuk end bearing, maka kita bisa lihat prosesnya pada dua kondisi. Ini adalah pada tanah kohesif dan ini adalah tanah granular. Jadi ketika dia diberi beban, maka pada ujung tiang itu akan ada failure, ya, akan ada garis kegagalan, ya, bidang kegagalan, yang mana bentuk kegagalannya mirip dengan bentuk kegagalan pada pondasi dangkal. Hal demikian juga sama
Kalau kita lihat pada tanah berbutir, tanah granular, kita lihat ada plastic zone, ya, pada end-bearing, dan itu relatif sama dengan kondisi pada pondasi dangkal, ya. Jadi untuk melihat analisis pada dua kondisi ini, maka memang dipisah antara skin friction dan end bearing. Nah, dua hal yang dipisah. Apa akibatnya? Akibatnya adalah menghitung daya dukung juga dihitung berdasarkan masing-masing pada skin friksi dan pada ujung atau base daripada tiang. Jadi kalau kita lihat di sini pada ujung adalah QF, ya, dan daya dukung pada friksi pada QF, skin friction, daya dukung pada dinding, dan daya dukung pada ujung. Secara statika, maka kita bisa hitung bahwa daya dukung batas atau ultimate adalah sebesar akumulasi atau jumlah daripada daya dukung pada friksi ditambah daya dukung pada base dikurangi dengan berat tiang. Nah, itu secara statika, ya. Nah, untuk daya dukung ujung seperti itu, sedangkan untuk daya dukung izinnya adalah daya dukung ultimate dibagi dengan safety factor. Biasanya safety factor itu macam-macam, ya, ada 2, ada 2,5, ada 3, tapi biasanya kita ambil lebih dari 2, dan dengan asumsi settlement itu lebih dari 25 mm. Ya. Nah, itu mengenai daya dukung tiang pancang tunggal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menghitung QF dan QB. Ya, jadi untuk menghitung QF dan QB, kita harus buat dulu kesimpulan awal bahwa beban ultimate atau daya dukung ultimate tiang itu adalah jumlah daripada daya dukung friksi pada dinding atau kulit tiang ditambah daya dukung ujung atau tahanan ujung pada ujung tiang dikurangi dengan berat tiang. Kemudian perhitungan kapasitas beban atau daya dukung ultimate tidak memperhitungkan perbedaan penurunan yang diperlukan untuk mobilisasi gesekan kulit atau tahanan pada kulit atau skin friction dengan tahanan ujung atau daya dukung ujung pada tiang. Kenapa demikian? Karena sebenarnya karena dua asumsi atau dua teori pada ujung dan pada dinding, skin friction dan end bearing itu dua hal yang berbeda. Sementara keduanya ini kalau kita lihat agak sulit, ya, agak sulit untuk dihitung secara ilmiah, secara persis. Kenapa? Karena kita lihat tegangan
geser pada tiang itu, kalau mengambil data laboratorium, kemudian mengestimasi tahanan geser pada tiang, itu tidak akan pernah sama. Kondisi di lapangan dan di kondisi di laboratorium tidak sama. Kemudian untuk tahanan ujung jelas berbeda dengan pondasi dangkal. Pada pondasi dalam itu tidak akan mungkin ada mobilisasi sampai di permukaan. Kecil sekali. Kenapa? Karena overburden, ya, tekanan tanah di atas level ujung tiang itu sangat besar. Jadi Anda bisa lihat di sini, yang ini, ya. Oleh karenanya, umumnya daya dukung pondasi tiang itu bersifat empirik atau semi empirik. Kenapa? Karena secara persis, secara akurat tidak akan mungkin kita hitung, walaupun secara rumus sangat sederhana, di mana Q ultimate sama dengan Q F ditambah QB dikurang WP, tapi QF dan QB ini dua hal yang berbeda mekanismenya, dan terkhusus untuk QF itu agak sulit untuk dihitung secara persis. Nah itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan daya dukung pondasi tiang panjang. Kita masuk ke metode alfa. Nah, seperti saya katakan tadi, kita hitung analisis beda-beda ya. Kita mulai dengan skin friction dulu. Nah, skin friction untuk metode alfa, sebenarnya kita harus paham dulu apa itu metode alfa. Jadi metode alfa ini sebenarnya, metode alfa sebenarnya berbasis pada asumsi total stress analysis atau TSA. Ya, ingat, dasar teori skin friction adalah kuat geser, tegangan geser. Nah, biasanya kan kalau kita belajar di mekanika tanah 2, di situ kita kenal kuat geser, ada yang kondisi undrain, ada yang kondisi drain. Jadi kalau kita menggunakan teori total stress, maka pendekatannya adalah tegangan geser dalam kondisi undrain. Dan biasanya digunakan untuk kuat geser, atau dalam hal ini tegangan geser untuk kapasitas jangka pendek, short term loading. Nanti pada slide berikutnya metode beta itu sebenarnya berdasarkan asumsi efektif stress analysis atau long term capacity. Nah, metode alpha karena dia bersifat short term atau total stress analysis, sangat cocok kita gunakan untuk analisis skin friction ya pada pondasi tiang pancang yang dipancang pada tanah berbutir halus atau fine grain soil. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa pada short term, ya, ketika tiang itu dipancang, tanah di sekitar tiang itu menerima tegangan geser, tapi dia belum masih dalam kondisi undrain, ya. Dalam jangka waktu yang begitu dari pancang, dia dalam kondisi undrain dan membutuhkan waktu
ya mungkin karena permeabilitasnya rendah, membutuhkan waktu untuk terdisipasi. Nah, pada saat itulah kita harus hitung daya dukungnya, terutama pada skin friction-nya. Nah, karena dia bersifat TSA dan undrained, maka alfanya itu alfa U gitu. Ya. Ya. Jadi skin friction untuk kondisi short term dengan menggunakan basis total stress atau dalam kondisi undrained adalah jumlah tahanan geser Fs pada kulit dinding tiang. Fs itu adalah alfa U dikali dengan undrained shear strength, kuat geser undrained, dikali luasan dinding. Jadi Fs sama dengan A. Nah, kalau misalnya tanahnya itu, karena dia kan sebenarnya pakai sigma ya, jadi kalau tanahnya berbeda-beda, tanahnya perlapisan berbeda-beda, SU-nya berbeda, SU1 di lapisan 1, SU2, maka kita pakai rumus ini, kita jumlahkan. Tapi kalau misalnya tanahnya itu seragam, maka kita pakai rumus ini. Alfa U, ya, koefisien alfa untuk undrained dikali dengan kuat geser undrained SU dikali luasan dinding atau keliling perimeter, ini kelilingnya, dikali dengan panjang tiang. Nah, itu. Nah, cuma memang untuk nilai alfa U ini, apa itu alfa U? Alfa U itu koefisien alfa yang dikalikan dengan kuat geser. Jadi yang kita dapatkan dari tanah untuk undisturbed misalnya, dari laboratorium itu SU. Yang kita hitung, kita pakai hitung alfa U. Ya, alfa itu koefisien, tapi yang dari lab ini SU. Nah, karena dia dari lab SU, itu skala lab pasti tidak akan sama dengan skala lapangan. Jadi kalau kita menggunakan shear strength undrained di laboratorium, itu tentu tidak akan bisa persis sama dengan shear strength undrained di lokasi, apalagi di sekitar tiang pancang. Kemudian kondisi tanah tidak sama, cenderung beragam, ya, tidak homogen. Faktor yang lain adalah besaran alfa U itu sangat dipengaruhi oleh metode instalasi atau metode pemancangan. Metode pemancangan itu bisa berbeda diakibatkan perbedaan hammernya, berat hammer, ya, kemudian mesin itu akan berbeda. Jadi kalau itu berbeda, alfa U-nya juga berbeda. Kemudian SU itu sendiri, ya, itu dipengaruhi oleh angka pori. Dan nilai angka pori akan, setiap angka pori yang berbeda akan memiliki angka SU yang berbeda. Jadi biasanya yang mana yang kita pakai untuk menghitung skin friction pada pondasi tiang pancang, maka kita menggunakan SU dalam kondisi kritis, ya.
critical state. Nah, kemudian kita berbicara yang kedua adalah tahanan ujung, ya. Jadi tadi rumusnya ultimate sama dengan Kf sudah dibahas. Sekarang kita masuk ke Kb-nya. Sorry, agak. Nah, untuk tahanan ujung itu adalah sebesar Fb dikali dengan luasan penampang kaki tiang. Ini ada luasannya, ini AB. Kemudian nilai tahanan ujungnya Fb. Apa? Itu menggunakan pendekatan mirip dengan pondasi dangkal. Kita ingat rumus pondasi dangkal ada NC, NQ, N gamma. Pada kasus ini kita menggunakan nilai NC. Ya. Nah, berapa nilai NC-nya? Berapa nilai NC-nya bisa kita lihat. Oh, sorry. Salah. Ya, jadi nilai ini adalah grafik yang saya perlihatkan ini masih terkait dengan nilai SU, SU dan alfa U, ya. Jadi kalau kita mau menghitung nilai S alfa U, ya kita akan lihat misalnya ya untuk kondisi tanah seperti ini, ya. Saya balik membahas tentang ini ya. Jadi kalau kita mau menghitung Kf, kita lihat jenis tanahnya, misalnya tanah tiang pancang dipancang pada tanah di mana lapisan atasnya itu adalah gravel dengan pasir atau pasir, kemudian di bawahnya adalah lempung kaku, stiff clay, maka kalau kita dapat nilai SU-nya, ya kita bisa tentukan nilai alfa U-nya dengan melihat panjang LB-nya, ya, apakah lebih besar daripada 40 kali diameter atau kurang dari 10 diameter atau pas 20 kali diameter. Ya, kita lihat dari dimensi tiangnya. Kalau misalnya lapisan tanahnya di lapisan atas soft clay, kemudian di bawahnya stiff clay, kita lihat berapa panjangnya di dalam stiff clay, karena di sini yang kita ambil SU-nya ya, di stiff clay-nya. Nah, maka kita lihat berapa SU-nya, kita plot apakah LB-nya itu 10 kali diameter atau lebih besar, lebih dalam dari 20 kali diameter, baru kita plot, kita dapatkan nilai alfa U-nya. Baru kita masukkan di rumus, ya. Kita bisa hitung. Seperti ini misalnya 150, LB-nya 20 kali diameternya misalnya 1 meter. 20 kali L-nya, LB-nya 20 meter. Berarti LB-nya 20 kali diameter, kita plot, baru kita tentukan berarti alfa U-nya 0,75. Nah, itu menghitung alfa U dan SU untuk mendapatkan nilai skin friction, daya dukung pada friksi. Nah, bagaimana daya dukung pada tahanan ujung? Kb itu adalah Fb dikali AB. AB luasan penampang, ujung tiang, kemudian FB-nya itu sendiri adalah
NC dikali SU pada base. Nah, NC-nya ini yang ini bisa didapatkan dari lab, di tanah, uji tanah. NC-nya kita dapatkan dari NC-nya bisa kita dapatkan dari nilai, misalnya NC, misalnya kita lihat dulu perbandingan antara panjang tiang dan diameter tiang. Misalnya ini L panjang tiang, ini D, L per D. Jadi kalau L per D-nya itu lebih besar dari 3 dan SU-nya lebih besar dari 25 kilopascal, maka NC yang kita pakai 9. Tapi kalau SU-nya kurang dari 25 kPa, maka nilai NC-nya adalah 6. Baru kita bisa hitung dari SU dan AB, dapat QB-nya. Oke? Nah, sekarang kita pindah ke metode beta. Metode beta. Metode beta ini juga berasumsi, bukan juga, dia berbeda dengan metode alfa. Kalau alfa tadi total stress analysis, maka metode beta itu effective stress analysis. Ya, dan biasanya dipakai untuk, kalau yang tadi ini pada fine grain, tanah berbutir halus, ya, pondasi tiang pancang yang dipancang pada tanah berbutir halus. Tapi kalau metode beta itu pada tanah berbutir kasar dan bisa untuk menentukan daya dukung pada short term hingga long term. Nah, karena dia digunakan pada tanah berbutir kasar, ya, seperti pasir, ya, gravel, maka kalau kita lihat tanah berbutir kasar itu kuat gesernya, jadi kita berbicara kembali mengenai skin friction. Friksinya itu menggunakan teori Coulomb. Teori Coulomb itu adalah mu dikali tegangan normal efektif, atau tegangan normal efektif dikali dengan tangan sudut geser efektif, ya, di mana mu itu adalah koefisien friksi dan P itu adalah, sorry, theta adalah sudut geser internal, ya, internal friction angle, ya, efektif. Nah, untuk skin friction pada metode beta dengan pendekatan efektif stress gesernya, ya, maka kita bisa dapatkan hitungannya adalah kita hitung friksi, jadi ini yang tanah di sekeliling tiang friksinya, berapa friksinya karena dia tanah berbutir kasar, maka friksi gesernya itu dihitung dari ini, yaitu Fs sama dengan sigma efektif dikali tangan theta. Ini baru dikali luasan kulitnya, kulit atau luasan dinding tiang. Jadi Fs-nya ini, ya, friksi. Atau kita bisa apa namanya,
lihat di sini bahwa geser itu kan dia lebih ke X ya, sedangkan tegangan normalnya Z. Maka tegangan lateral ya, sorry kebalik ya. Ini Z, ini X, sorry. Ini Z, ini X, ini sigma, ini sigma. Saya perbesar ya. Jadi kalau ini saya perpanjang, ini maka gesernya itu dia kan dia sigma X ya. Nah, sigma X ini arah lateral. Nah, arah lateral itu sebenarnya tidak lain, kalau arah lateral itu adalah nilai koefisien tekanan lateral dikali dengan tegangan efektif vertikal Z ya, Z ini. Nah ini. Nah, berapa nilai K-nya? Nilai tegangan efektif vertikalnya kan kita bisa dapat ya di mekanika tanah teorinya. Maka kita bisa hitung nilai K-nya itu, di mana nilai K-nya bisa kita eh, hitung berdasarkan untuk K0 dan tekanan tanah lateral pada kondisi rest diam untuk tanah normal consolidated itu 1 dikurang sin P untuk nilai kritikal ya. Itu untuk tanah normal consolidated, untuk fine grain yang dan coarse grain. Tapi untuk tanah yang kalau misalnya ada berbutir halus ya, normal consolidated, maka nilai K-nya itu adalah ini 1 dikurang sin theta critical state efektif dikali rasio over consolidated ya. Itu cari nilai K-nya. Nah, untuk nilai nilai beta, kalau misalnya kau pakai pendekatan beta bukan K, maka nilai beta itu K dikali tangan theta, kemudian K naught ya 1 sin, dan dikali untuk ini over consolidated, ini untuk ya over consolidated ya, yang ini untuk normal consolidated. Oke, ini nilai beta bisa Anda dapatkan dari tabel ya, nilai beta untuk fondasi tiang yang bahannya baja, fondasi tiang yang bahannya beton, dan fondasi tiang yang bahannya kayu. Oke, nah sekarang kita untuk tahanan ujung, metode beta. Ya, untuk tahanan ujung pada metode beta, dia efektif stres, kita pakai nilai NQ dikali dengan luas penampak. Nah, nilai NQ-nya itu eh, berbeda-beda tergantung dari nilai sudut gesernya. Ya, ada banyak pendekatan yang bisa kita pakai, tapi kalau mau ya kita pakai rumus saja ketimbang pakai grafik. Kita pakai rumus ini, rumusnya Yambu. Kita bisa pakai rumus ini untuk menghitung nilai NQ dari nilai sudut geser efektif. Ya,
dapat. Atau boleh juga pakai grafik untuk dapat nilai NQ. Begitu dapat nilai NQ, kita masukkan. Kita sudah hitung juga nilai tegangan vertikal efektif, kemudian dikali dengan luas penampang eh, dasar daripada tiang. Oke, sebagai kesimpulan. Jadi untuk menghitung daya dukung tiang pancang tunggal, ya kita bisa gunakan dua metode, metode alfa, di mana metode alfa ini berdasarkan pada total stress analysis, umumnya digunakan pada tanah berbutir halus untuk menghitung daya dukung fondasi pada jangka pendek. Ya. Kemudian metode kedua, metode beta, didasarkan pada pendekatan efektif stress analysis untuk uh, jenis tanah, ya, semua jenis tanah, baik itu tanah berbutir halus maupun tanah berbutir kasar, untuk menghitung daya dukung pada uh, jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian pada masing-masing metode alfa dan beta ada parameter-parameter yang sebenarnya lebih ke pendekatan juga atau semi empirik, yaitu koefisien alfa, koefisien beta, dan koefisien NQ. Oleh karenanya bisa kita katakan bahwa metode alfa beta itu semuanya semi empirik, ya, semi empirik. Tapi itu yang dipakai untuk menghitung daya dukung pondasi tiang pancang. Oke, saya pikir itu untuk hari ini. Saya akan berikan tugas, ya, menghitung daya dukung pondasi tiang pancang pada tanah lempung, misalnya, ya. Ini kasih ilustrasi sedikit, mungkin masih ada waktu 10 menit. Jadi misalnya, ya, kalau ada tugas satu, ya, menghitung sorry, menghitung Q ultimate, IF ditambah QB. Misalnya kita menghitung, ini contoh, pada pondasi tiang, diameternya, ini diameternya 400 mm, panjangnya 10 meter, dan tanahnya itu adalah tanah lempung, ya, clay, di mana tanah lempung ini gamma satnya itu 18 kilonewton, kemudian kuat geser andrennya 40 kPa, dan sudut geser kritikalnya 28 derajat. Tanah clay ini adalah over consolidated dengan rasionya adalah 2. Pertanyaannya, bagaimana menghitung friksinya? Jadi kita fokus aja di friksi. Tidak usah dulu ini. Nah, tentu kita lihat dua pendekatan, ya, yaitu kita menggunakan TSA, kemudian kita menggunakan efektif stres. Jadi yang pertama total stres, baru yang kedua adalah efektif stres. Oke.
Yang pertama kita hitung adalah overburden. Ingat, untuk apa namanya, kita hitung dulu overburden untuk tahanan ujung ya, karena kita akan pakai itu. Dan juga pada dua pendekatan, TSA dan ESA, kita hitung dulu tekanan overburden. Jadi kita hitung tekanan overburden itu di tengah, makanya L-nya dibagi 2. Ya. Gamma efektifnya adalah 18 dikurang 9,8 toh. Nah, 10 bagi 2, 41 ppi. Setelah itu kita hitung Fs-nya. Fs-nya sama dengan 0,5 kali akar SU sigma Z yang ini 0,5 dikali SU-nya tadi berapa? 40 dikali 41 sama dengan 20 kPa. Kemudian Fs-nya sama dengan 0,5 kali SU, maka 0,75 Z2 ada di rumus. Jadi pada prinsipnya Anda gunakan rumus yang Anda pelajari tadi ya di teori untuk menghitung. Jadi kita hitung Fs-nya. Setelah kita dapatkan nilai Fs-nya, kita hitung beta. Ini Anda bisa selesaikan sendiri. Kemudian kita hitung beta. Beta itu Anda bisa hitung tadi rumus yang terakhir, ya. Sin pi dikali OCR 0,5 dikali tangan pi, dan seterusnya Anda bisa pakai. Oke? Nah, setelah Anda hitung Fs dan beta, maka Anda bisa hitung daya dukung. Ya. Daya dukung itu Q ultimate sama dengan QB ditambah QF. Nah, sekarang kita hitung dulu friksi, tapi kita menggunakan pendekatan total stress dulu. Total stress berarti short term ya. Short term. Nah, total stress kita hitung QF. QF ya. Nah, QF itu kita sudah dapat QF itu tadi apa rumusnya? Fs dikali luas dinding ya. PdL. Fs-nya kan sudah dapat ini. Ya, kita masukkan nilai Fs, kita bisa dapat hitungannya. Untuk QB-nya sesuai rumus pada metode alfa. Nah, QB itu pada metode alfa, NC dikali SU, B dikali AB. NC-nya gimana? Kita lihat nilai SU-nya. Kalau nilai SU-nya 40, itu berarti lebih besar dari 25 kPa, maka kita pakai nilai NC itu 9. 40 kita pasang, hanya juga kita hitung, dapat QB. QB dan QF sudah didapat,
Q ultimate-nya dapat. Untuk izinnya kita pakai safety factor 2. Sorry. Ultimate QA. Kita dapat safety factornya 2. Kita pasang ultimate, kita bisa dapatkan key izin atau key allowable. Oke. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan efektif stres. QF kalau efektif stres itu pakai rumus beta atau metode beta. Pakai rumus ini yang tadi. Nah, beta bisa dapatkan dari, kan tadi sudah dihitung ya. Mana beta itu? Sorry. Oh, sorry. Terhapus ya. Oke, jadi metode untuk ESA Anda bisa dapatkan Ki B itu beta dikali sigma Z PDL. Beta tadi sudah dihitung sebelumnya kan? Sigma Z juga sudah pasang-pasang-pasang, kita bisa dapatkan Ki B-nya. Kemudian untuk itu skinnya ya, untuk base-nya. Sorry, bukan base. Friksinya ya. Kalau untuk base-nya, Anda pasang rumusnya NQ tadi, NQ dikali SU, B dikali AB. NQ-nya pakai rumus Yambo, ya. Kemudian dengan efektif ya, dengan efektif NQ salah nih, S AB. Nah, kita bisa dapatkan nilai sigma vertikal efektifnya. Kita dapatkan juga luas penampang tiang. Yang Q-nya tadi sudah dihitung pakai rumus Yambo. Kita dapatkan QB, kita juga dapatkan GF, Q ultimate sama dengan QF ditambah QB. Kita bisa dapatkan Q alpha, Q ultimate dibagi safety factor sama dengan 2. Atau Q ultimate dibagi 2. Sudah selesai. Oke, saya pikir itu nanti saya kasih tugasnya, Anda selesaikan. Bahan materialnya nanti saya kasih di platform Sekolah. Oke, saya pikir cukup karena sudah waktunya juga. Terima kasih sudah hadir. Tapi Pak, saya belum absen Pak atas nama Muhammad Amar Zakir. Siapa? Amar ya? Muhammad Amar Zakir Pak. Oh, siapa namamu? Ammar ya? Iya Pak. Tapi Pak, saya juga Pak atas nama Winda Rahma Pak. Tunggu dulu saya zoomnya ini ya. Siapa? Winda. Winda Ratifa. Iya Pak. Saya juga Kemudian Pak Tabe atas Pak atas nama nama Nurman Saksikan deh. Ammar, siapa tadi? Ammar ya? Iya Pak, Muhammad Amar Zakir Pak. Oh, Muhammad. Siapa Iya, tadi? terima kasih Pak. Tabe Ya? Pak atas nama Refai Yeskiel Tola Pak. Rafael. Refaya Pak. Fayad. Oke. Atas nama Lagi? Nurman Saksikan deh juga Pak. Kami Pak atas nama Ahmad Taufik Atalla juga Pak. Saya Pak, saya juga Pak atas nama Muhammad Farel Ardan Pak.
Oke, kita lihat dulu. Siapa yang belum disebut namanya di sini? Tolong, Iya, saya Pak atas Tadi? nama Nurman Sersikande, Pak. Nurman. Ada lagi di lembaran ini? Tapi Pak, tadi saya atas nama Muhammad Farel Ardan, Pak. Muhammad Farid Ardan. Ada lagi? Tapi Nggak Pak ada di atas lembaran nama ini. Ahmad Torik, Pak. Ahmad. Ini enggak ada? Oke. Ahmad Torik. Siapa? Taufik. Ahmad Torik Atalla, Pak. Torik. Oke, ada lagi? Tapi Dengan Pak atas atas nama Anissa Rahayuning, Siapa? Anissa Rahayuning sih Pak. Anissa. Oke, ada lagi? Ya, cukup ya. Oke. Thank you. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita kuliah pembahasan untuk Dadu Kuntiang menggunakan nilai in-situ tes CPT dan CPT dan SPT dan juga Dadu Kuntiang Bor. Oke, saya cukupkan pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.